Oke, 15 menit terakhir kita akan bahas tentang imunisasi. Jadi perlu ketahui bahwa terjadi perubahan imunisasi 2017 versus 2020. 2017 nih diamati baik-baik tuh kayak gini ya. Lalu 2020 kayak gini. Sekarang kita lihat satu-satu. Hep B, polio, BCG. 2017 versus 2020. Nah, Hep B ada bedanya nggak sama 2020? Ya, lahir dikasih sama, 234 sama, 18 dikasih nih. Ya, di sini tuh nggak ada dibilang-bilang nih. Lalu polio, lahir dikasih 1, 2, 3, 2, 3, 4 dikasih. Terus 18 dikasih sama. BCG, lahir dikasih sampai 2 bulan kalau di 2017. Kalau ini sampai 1 bulan. Ya, bedanya di situ. Dan sudah boleh sesegera mungkin setelah lahir. Di 2020 seperti itu. Nah, kalimatnya seperti ini. Vaksin hepatitis B ya, paling baik diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir. Dan didahului pemberian suntikan vitamin K minimal 30 menit sebelumnya. Jadi kalau ditanya vitamin K dulu apa hepatitis B dulu? Vitamin K dulu. Vitamin K 30 menit kemudian hepatitis B. Kenapa? Karena untuk mencegah bagian defisiensi vitamin K takutnya terjadi perdarahan macam-macam kalau disuntik-suntik gitu ya. Jadi nanti dulu suntiknya. Suntik vitamin K dulu 30 menit kemudian baru suntik hepatitis B. Jadwal pemberian vaksin hepatitis B monovalen usia 0, 1 dan 6 bulan. Nah, ya. Kalau kita lihat di 2020, dia tambahkan nih kalimatnya. Baik dengan berat lahir kurang dari 2000 gram, imunisasi hepatitis B sebaiknya ditunda sampai berumur 1 bulan atau lebih. Kecuali ibunya HBsAg positif dan bayinya bugar. Berikan imunisasi hepatitis B segera setelah lahir, tetapi tidak dihitung sebagai dosis primer. Bayi lahir dari ibu HBsAg positif, segera berikan vaksin hepatitis B dan imunoglobulin hepatitis B pada ekstremitas yang berbeda. Jadi HBIG atau imunoglobulin itu ekstremitas yang berbeda dari vaksinnya. Itu penting banget untuk diingat. Dan maksimal dalam 7 hari setelah lahir. Imunisasi hepatitis B selanjutnya diberikan bersama DTWP, DTAP. Lalu vaksin polio 0 ya saat lahir. Sebaiknya diberikan segera setelah lahir. Apabila lahir di fasilitas kesehatan, berikan BOPV 0 saat bayi pulang atau pada kunjungan pertama. Kenapa sih saat bayi pulang? Karena oral polio vaksin itu takutnya akan mencemari fesesnya ketika dia di rumah sakit, keluar di fesesnya, malah terjadi penyebaran virus. Maka harus diberikannya saat mau pulang. Jadi jangan sampai dia di rumah sakit. Itu pentingnya. Kemudian vaksin IPV minimal diberikan 2 kali sebelum berumur 1 tahun bersama DTWP dan DTAP. Vaksin BCG sebaiknya diberikan segera setelah lahir. Nah, ini ya ada kata-kata segera setelah lahir di 2020 atau segera mungkin sebelum bayi berumur 1 bulan. Bila berumur 3 bulan atau lebih, diuji tuberkulin dulu. Jadi meskipun ya di tabelnya itu sampai 1 bulan, ya kan, tanda biru artinya tuh jadwal normal. Tanda kuning artinya catch up. Boleh dikasih, belum terlambat, justru harus dikasih. Itu namanya catch up. Ya, kalau biru itu artinya normalnya jadwalnya memang di kala itu gitu. Kalau merah ini adalah boosternya gitu ya. Nah, lalu kalau sampai 3 bulan nggak dikasih, boleh nggak? Boleh dikasih asalkan gitu ya. Sudah umur 3 bulan atau lebih, dituberkulin dulu. Kalau negatif, baru kasih. Kalau positif, artinya dia udah masuk kuman tuberkulosisnya. Cuma ketika masuk kuman TB, jadi disease atau enggak, itu bedanya. Sekarang kita pindah ke DPT. Nah, ke DPT HIB. Kalau kita lihat DPT HIB gitu ya, 2, 3, 4 bulan sama 2017-2020. Bedanya di sini. 18 bulan. Di 2020 adalah yang keempat 18 bulan disamakan. Kalau kita lihat keterangannya, vaksin DPT dapat diberikan mulai umur 6 minggu berupa vaksin DTWP atau DTAP. Vaksin DTAP diberikan pada umur 2, 3, 4 bulan atau 2, 4, 6. Nah, ini ya, dicatat baik-baik. Bedanya zaman dulu. Ya. Kalau kita lihat keterangan DTAP 246. 2020
234 boleh atau 246. Karena zaman dulu ternyata nih yang pas DTAP dikasih 246 banyak yang bolos. Nah, di 2020 udah 234 boleh, 246 juga boleh. Booster pertama diberikan pada umur 18 bulan, booster berikutnya diberikan pada umur 5 sampai 7 tahun pada program BIAS ya, BIAS kelas 1. Umur 7 tahun atau lebih menggunakan vaksin TD atau TDAP, booster selanjutnya umur 10 sampai 18 tahun. Sekarang kita ke MR. Kalau kita lihat, zaman 2017 ada campak, ada MMR. Bahkan waktu itu ada besar-besaran. Bulan campak, pekan imunisasi MR. Pekan imunisasi campak. Kenapa? Karena mau ngabisin stok campak ya, zaman dulu itu dihabisin stoknya gitu ya. Makanya sampai ada pekan tuh semuanya. Nah, di 2020 udah digabung MR atau MMR. Kalau MR di usia 9 bulan, kalau MMR atau MR itu ya 18 bulan. Kemudian nanti bisa di umur 5 tahun dikasih lagi. Nah, kalimatnya di 2020 menjadi begini. Pada umur 9 bulan berikan vaksin MR. Bila sampai umur 12 bulan belum mendapat vaksin MR, dapat diberikan MMR. Umur 18 bulan berikan MR atau MMR. Ya. Jadi kalau dia datang ke Anda 9 bulan, kasihnya MR. Bukan MMR. Tapi kalau datangnya ke Anda 12 bulan dan sebelumnya belum dapat MR, boleh diberikannya MR ataupun MMR, boleh pilih salah satu. Lalu 18 bulan, boosternya MR atau MMR. Nah, ini yang perlu tahu nih. Jadi imunisasi itu terbagi dua ya, wajib dan pilihan. Nah, imunisasi wajib ada rutin tambahan. Yang rutin itu ada dasar, ada lanjutan. Ya, lanjutan itu yang Mbak Tita, anak usia SD. Nah, imunisasi dasar. Oke. Dokter Arya, saya skip sebentar 3 menit ya. Oke, baik dokter. Ya, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke imunisasi dasar, saya izin menyampaikan terkait event-event medsos berikutnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, tadi kan hari ini kita untuk workshop untuk yang pertama ya, yang part pertama. Nanti minggu depan kita juga belajar lagi bareng Dr. Rozi di workshop kedua ya, di Assessment of Growth and Development in Children dan juga tentang Nutritional Care in Children. Hari minggu depan pukul 19.15 sampai 21.30. Nah, teman-teman yang sudah daftar sebelumnya untuk workshop sekarang pasti udah dapat 2 paket ya. Jadi untuk workshop pertama dan juga workshop kedua. Tapi teman-teman bisa nih Sobat Meses bisa undang teman-teman lain, siapa tahu nanti mau ikut yang workshop kedua bisa. Workshop pertamanya nanti tetap kita berikan recording dan juga slide ya dari Dr. Rozi gitu. Nah, kemudian ini akan ada event Meses berikutnya nih. Meses Mini Workshop juga tentang ECG Interpretation Made Easy. Ya, ini tentang EKG oleh Dr. Bobby Saunders, spesialis jantung pembuluh darah. Cukup dengan 45.000 aja, teman-teman semua bisa dapat recording, slide, dan juga e-sertifikat. Ini pada tanggal 27 November, hari Sabtu, jam 19.15. Ya. Jadi teman-teman bisa daftar di barcode yang tersedia di layar untuk mengetahui lagi nih kalau misalkan teman-teman tertarik sama ilmu yang berhubungan dengan kardiologi. Kan EKG juga penting ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita jaga, banyak banget kita memakai modalitas EKG untuk pemeriksaan. Baik, sambil menunggu Dokter Rozi, saya buka lagi untuk pertanyaan ya. Ini udah banyak pertanyaan, mungkin ada beberapa yang tadi teman-teman Sobat Meses belum jelas atau masih ada yang mau ditanyakan yang tadi tidak sempat dijelaskan oleh Dokter Rozi, boleh banget ditanya. Nah, kemudian juga di sini yang tadi ya, ada juga free webinar hari tanggal 22 November hari Senin jam 7 tentang bibir sumbing. Kemudian juga ada kerjasama Meses dengan Negeri Anak, ada free webinar juga tentang life after internship GP What's Next. Jadi habis kita isip nih teman-teman, sobat Meses semua, apa sih yang perlu kita lakukan? Apakah mau jadi klinisi? Apakah mau jadi bisnis? Ya banyak banget career path untuk dokter sekarang ini. Ya mau jadi YouTuber, mau bikin konten kayak Dokter Rozi, boleh banget. Ya nanti bisa daftar di Medsense. Baik, dokter sudah dok? Oke, Sudah kita Dokter lanjut lagi ya. Arya.
Baik, kita lanjut lagi. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita tadi sampai ke imunisasi. Nah, kalau teman-teman belum punya buku saku imunisasinya Kemenkes, aku sangat sarankan download ya. Itu tuh ada di Google. Nanti kalian bisa baca nih. Sebenarnya kalau tidak download pun tidak masalah, sudah ada di slide MedSense ya teman-teman. Jadi alumni MedSense tinggal buka slide MedSense, sudah lengkap banget nih. Apa sih indikasinya vaksin BCG, cara pemberiannya? Ini sering banget ya kalau OSCE gitu ya atau mau tes PPDS diuji nih. Berapa sih ngasih BCG? Dosisnya 0,05 cc sebanyak 1 kali. Suntikannya di mana? Di lengan kanan atas intrakutan. Harus tahu juga efek sampingnya karena kita akan mengedukasi setelah nyuntik. Jadi 2-6 minggu setelah imunisasi BCG, daerah bekas suntikannya akan timbul bisul kecil, lalu akan makin membesar, lalu ulcerasi 2-4 bulan, lalu menyembuh perlahan dan akan jadi jaringan parut ya. Jadi ibunya jangan sampai bercita-cita anaknya pengen jadi model, nggak tahu habis disuntik jadi jaringan parut ya, berbahaya sekali. Nah, kalian juga bisa baca di Instagram saya ya. Jadi saya pernah posting tentang BCG nih, di situ lengkap banget. Kenapa BCG disebut Basil Calmette Guerin, gitu-gitu juga ada. Terus pentabio. Nah, yang sering tersedia tuh di puskesmas pentabio ya. Harus tahu isinya DPT, HB dan HIB. Cara pemberiannya 0,5. Beda dengan BCG 0,05. Nah, terus kontraindikasinya kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius. Efek sampingnya juga nanti bisa dibaca. Nah, ini juga hampir sama ya hepatitis B. Ini yang saat bayi baru lahir tuh bentuknya kayak gini nih. Jadi itu sekali suntik bentuknya itu kayak injektor gitu ya. Dan dia kalian nggak perlu mikirin dosis karena dosisnya udah tepat banget, di dalamnya itu udah berisi 0,5 cc. Jadi tinggal langsung pencet aja. Terus ini polio, vaksin polio bentuknya kayak gini. Nah, diberikannya di mana? Diberikannya 2 tetes ya, 1 dosisnya 2 tetes sebanyak 4 kali pemberian dengan interval dosis minimal 4 minggu. Lalu ada juga yang namanya vaksin polio IPV. IPV nyuntiknya gimana? Nyuntiknya dari usia 2 bulan 0,5 cc ya, memberikannya 0,5 cc intramuskular. Lalu yang berikutnya lagi adalah campak. Nah, campak bentuknya kayak gini nih. 0,5 cc juga. Mulai pada usia 9 bulan. Tadi diingat-ingat, kalau dia sampai ke kalian usia 12 bulan sebelumnya nggak pernah berarti MMR. Kalau 9 bulan berarti MR. Imunisasi lanjutan itu yang ini ya, imunisasi lanjutan. Nah, DT, D besar, T besar itu lanjutan. T besar, D kecil itu lanjutan. Kalau OSCE spesialis ya, jadi kelulusan spesialis, itu jebakan banget tuh. Kalau OSCE kelulusan spesialis kita cuma dikasih bentukannya kayak gini, warnanya gitu ya. Kita harus paham banget, oh warna ini D besar, T besar, warnanya kayak gini, T besar, D kecil gitu ya. T besar, T besar. Oke, pas banget